Perang Kosovo pertama adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Utsmaniyah dan Balkan. Berikut adalah rangkuman tentang awal mula dan latar belakang perang tersebut, terutama dari perspektif Islam. Pada abad ke-14, kekhalifahan Utsmaniyah berada dalam fase ekspansi. Sultan Murad pertama, pemimpin Utsmaniyah saat itu, melanjutkan misi memperluas wilayah Islam di Eropa Tenggara, termasuk wilayah Balkan. Ekspansi ini dianggap bagian dari dakwah Islam, yaitu membawa keadilan dan pemerintahan Islam ke wilayah yang belum memeluk Islam. Di sisi lain, para penguasa Kristen di Balkan, terutama Serbia yang dipimpin oleh Lazar Hrebeljanović, memandang ekspansi Utsmaniyah sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Mereka membentuk koalisi untuk mempertahankan wilayah mereka dari pengaruh Utsmaniyah. Perang ini pun menjadi medan konflik antara dua kekuatan besar, Utsmaniyah yang mewakili Islam dan koalisi Balkan yang mewakili Kristen. Perang ini terjadi pada tanggal 15 Juni 1389 di dataran Kosovo Polje. Dari sudut pandang Islam, perang ini dianggap jihad fisabilillah karena bertujuan memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menegakkan hukum Islam di wilayah yang dikuasai. Dipimpin oleh Sultan Murad pertama, pasukan Utsmaniyah terdiri dari tentara reguler, Janissary, kavaleri, dan sukarelawan Muslim. Mereka didorong oleh semangat jihad dan keyakinan bahwa perjuangan mereka mendapat pahala di sisi Allah. Pasukan Serbia yang dipimpin oleh Pangeran Lazar didukung oleh penguasa Bosnia, Albania, dan negara-negara Kristen lainnya. Mereka berusaha melindungi wilayah mereka dari pengaruh Islam dan Utsmaniyah. Perang berakhir tanpa kemenangan mutlak di pihak manapun. Meski pasukan koalisi Balkan berhasil menahan Utsmaniyah, mereka kehilangan banyak tokoh penting, termasuk Pangeran Lazar. Sultan Murad pertama juga gugur dalam perang ini setelah ditikam oleh Miloš Obilić, seorang ksatria Serbia yang menyusup ke tenda Utsmaniyah. Sebagai penerus, putra Sultan Murad, Bayezid pertama, melanjutkan kepemimpinan Utsmaniyah. Dalam sejarah Islam, Perang Kosovo pertama dikenang sebagai bagian dari perjuangan Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di Eropa. Kemenangan moral Utsmaniyah di Kosovo menunjukkan tekad dan keberanian umat Islam saat itu. Meskipun kehilangan Sultan Murad, ekspansi Utsmaniyah tidak terhenti. Sebaliknya, wilayah Balkan secara perlahan masuk ke dalam pengaruh Islam dan banyak penduduk lokal akhirnya memeluk Islam seiring waktu. Kosovo menjadi wilayah strategis yang terus diperebutkan baik secara politik maupun agama selama berabad-abad. Warisan Islam di wilayah ini masih terlihat hingga saat ini, meskipun konflik modern di Kosovo membawa dinamika baru dalam hubungan antara agama dan politik. Perang Kosovo pertama merupakan simbol awal dari pengaruh besar Utsmaniyah di Balkan, yang berlangsung selama ratusan tahun setelahnya. Dalam Perang Kosovo pertama, pasukan koalisi Balkan menghadapi kekhalifahan Utsmaniyah dalam kondisi yang menggambarkan dinamika politik, sosial, dan militer yang kompleks. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan Balkan dalam perang ini dari perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam, kekuatan pasukan Balkan dipandang sebagai aliansi koalisi yang tidak sepenuhnya solid. Koalisi ini terdiri dari kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan, termasuk Serbia, Bosnia, Albania, dan Bulgaria. Meskipun bersatu untuk melawan Utsmaniyah, mereka menghadapi beberapa tantangan. Setiap penguasa dalam koalisi memiliki agenda politik sendiri. Ketidakseragaman tujuan ini mengurangi efektivitas mereka dalam menyusun strategi melawan Utsmaniyah. Pangeran Lazar Hrebeljanović, pemimpin koalisi Serbia, diakui sebagai pemimpin utama, tetapi otoritasnya tidak diterima secara mutlak oleh semua sekutu. Hal ini melemahkan koordinasi dalam perang. Dari perspektif Islam,
pasukan Balkan didorong oleh motivasi untuk mempertahankan wilayah dan agama mereka dari ekspansi Utsmaniyah yang dianggap sebagai ancaman. Bagi banyak tentara Balkan, perang ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan keagamaan, spiritual crusade melawan Islam. Hal ini memberikan mereka semangat moral, meskipun tidak sebanding dengan motivasi jihad yang dimiliki pasukan Utsmaniyah. Ketika menghadapi pasukan Utsmaniyah yang dikenal disiplin dan terorganisir, pasukan Balkan mengalami ketakutan akan kekalahan. Dalam narasi Islam, keberanian pasukan Utsmaniyah sering disebut mampu mengguncang mental musuh mereka. Pasukan Balkan terdiri dari berbagai lapisan militer. Mereka adalah prajurit elit dari kalangan bangsawan yang memiliki persenjataan berat, seperti baju zirah dan kuda perang. Sebagian besar pasukan Balkan adalah petani yang dipaksa menjadi tentara. Mereka memiliki pelatihan militer yang minim dan hanya dipersenjatai dengan alat sederhana seperti tombak, pedang, atau kapak. Beberapa wilayah Balkan juga menggunakan tentara bayaran dari luar negeri yang tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap koalisi. Mereka memilih medan perang yang dianggap strategis, yaitu dataran terbuka di Kosovo Polje. Tujuannya adalah memanfaatkan formasi defensif untuk menahan serangan Utsmaniyah. Pasukan Balkan mencoba menggunakan formasi berbentuk V untuk mengepung pasukan Utsmaniyah. Namun, strategi ini gagal karena disiplinnya pasukan Utsmaniyah dan keunggulan taktik Sultan Murad pertama. Pasukan Balkan seringkali tidak memiliki disiplin yang setara dengan pasukan Utsmaniyah. Mereka lebih mudah terpukul mundur dalam pertempuran jarak dekat. Ketergantungan pada infanteri petani. Kurangnya pelatihan infanteri petani membuat mereka menjadi titik lemah dalam formasi pasukan Balkan. Dalam pertempuran ini, Pangeran Lazar, pemimpin Serbia, ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Utsmaniyah setelah perang. Kehilangan ini mengguncang semangat pasukan Balkan dan menyebabkan keruntuhan koalisi mereka setelah perang. Dari perspektif Islam, pasukan Balkan dipandang sebagai ahlud zimmah, penduduk non-muslim, yang melawan pemerintahan Islam yang adil. Narasi Islam menggambarkan perjuangan mereka sebagai perlawanan terhadap dakwah Islam dan keadilan yang ditawarkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Namun, kekalahan pasukan Balkan dalam perang ini dianggap sebagai bukti keunggulan moral dan taktik militer umat Islam di bawah Sultan Murad pertama. Perang Kosovo pertama menjadi pelajaran penting dalam sejarah militer dan diplomasi Utsmaniyah, terutama dalam menghadapi koalisi besar namun rapuh seperti pasukan Balkan. Kondisi pasukan Utsmaniyah dalam Perang Kosovo pertama dari sudut pandang Islam menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi, kedisiplinan militer, dan keyakinan terhadap misi mereka sebagai bentuk jihad fisabilillah. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi pasukan tersebut. Pasukan Utsmaniyah dipimpin langsung oleh Sultan Murad pertama dan terdiri dari berbagai elemen militer yang memiliki spesialisasi tertentu, Janissary, Yenicheri. Pasukan elit Utsmaniyah yang terkenal karena kedisiplinan dan keahlian militer mereka. Sebagai tentara profesional, mereka dilatih secara intensif dalam seni berperang, termasuk penggunaan panah, tombak, dan pedang. Infanteri reguler. Tentara yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim dari wilayah Anatolia dan Balkan. Mereka menjadi tulang punggung kekuatan pasukan. Kavaleri, Sipahi. Pasukan berkuda yang sangat mobile dan berperan penting dalam taktik perang Utsmaniyah. Mereka sering digunakan untuk menyerang garis belakang musuh atau mengepung pasukan lawan. Sukarelawan, Ghazi. Para pejuang yang berjuang dengan motivasi jihad biasanya terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai wilayah Islam. Mereka melihat perang ini sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Islam dan sarana untuk memperoleh keberkahan.
pasukan Utsmaniyah diperkirakan berjumlah sekitar 27.000 hingga 40.000 orang, yang merupakan jumlah signifikan dibandingkan dengan koalisi Balkan. Dari perspektif Islam, pasukan Utsmaniyah memiliki motivasi yang kuat karena mereka melihat perang ini sebagai jihad. Pasukan percaya bahwa mereka berperang untuk menegakkan keadilan Islam dan melindungi umat dari ancaman eksternal. Sebelum pertempuran, Sultan Murad pertama dikenal melakukan doa bersama pasukan untuk memohon kemenangan dan keberkahan. Sebagai pemimpin, ia juga memberikan teladan dalam menjaga moral pasukan. Banyak tentara yang yakin bahwa jika mereka gugur, mereka akan mendapatkan derajat syahid di sisi Allah. Keyakinan ini memberikan keberanian luar biasa dalam menghadapi musuh. Pasukan Utsmaniyah dikenal dengan organisasi militer yang rapi dan strategi yang canggih. Utsmaniyah menggunakan formasi bertahan di awal pertempuran untuk menyerap serangan musuh, kemudian melancarkan serangan balik dengan kavaleri. Setiap unit memiliki peran spesifik yang terkoordinasi, sehingga mereka dapat bergerak secara efisien di medan perang. Sultan Murad pertama memimpin langsung pasukan dari garis depan, memberikan moral yang tinggi kepada tentaranya. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pasukan Utsmaniyah juga menghadapi beberapa tantangan. Pertempuran berlangsung di Kosovo Polje, dataran Kosovo, yang memiliki medan terbuka. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi musuh yang menggunakan taktik frontal. Pasukan koalisi Balkan diperkirakan hampir setara jumlahnya dengan Utsmaniyah dan dipimpin oleh tokoh berpengaruh seperti Pangeran Lazar dari Serbia. Kehilangan Sultan Murad pertama dalam perang ini akibat penyerangan Miloš Obilić menjadi pukulan berat bagi pasukan, meskipun mereka berhasil mempertahankan struktur komando di bawah Bayezid pertama. Pasukan Utsmaniyah tidak mengalami kekalahan total meskipun kehilangan pemimpin mereka. Keberhasilan mereka dalam bertahan dan menjaga formasi setelah kematian Sultan Murad menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa. Pasukan Utsmaniyah berhasil menunjukkan dominasi strategis yang menjadi dasar untuk melanjutkan ekspansi di Balkan. Kisah Sultan Murad pertama yang gugur dalam medan perang menjadi inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya tentang pentingnya keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan agama. Dengan kondisi pasukan yang terorganisasi, motivasi jihad, dan strategi militer yang matang, Utsmaniyah mampu bertahan dan mempertahankan pengaruhnya di Balkan, meskipun Perang Kosovo pertama tidak memberikan kemenangan mutlak. Kebijakan penguasa Utsmaniyah selama Perang Kosovo pertama mencerminkan strategi politik, militer, dan keagamaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sultan Murad pertama, yang memimpin Utsmaniyah pada saat itu, menerapkan kebijakan yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan, menjaga stabilitas, dan menyebarkan agama Islam. Berikut adalah kebijakan yang diambil dari perspektif Islam. Perang Kosovo pertama dilihat sebagai jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Sultan Murad pertama mengarahkan pasukannya dengan semangat keagamaan, meyakinkan mereka bahwa perang ini adalah upaya menegakkan agama Islam di wilayah Balkan yang mayoritasnya beragama Kristen. Sebelum perang, Sultan Murad mendorong pasukannya untuk bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa, dan bersikap tawaduk. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya keimanan dalam setiap perjuangan. Kerjasama dengan komunitas Muslim lokal, Sultan Murad membangun hubungan baik dengan komunitas Muslim yang sudah ada di Balkan, termasuk para pemimpin lokal yang baru memeluk Islam. Ini membantu memperkuat posisi Utsmaniyah di wilayah tersebut. Pengelolaan penduduk non-Muslim. Penduduk non-Muslim di wilayah yang sudah ditaklukkan diberi kebebasan beragama
melalui kebijakan Dhimma yang memberikan perlindungan dengan imbalan pajak, jizyah. Ini menarik dukungan sebagian rakyat Balkan yang merasa mendapat perlakuan lebih adil dibandingkan pemerintahan lokal sebelumnya. Pasukan Utsmaniyah diperintahkan untuk tidak membunuh warga sipil, menghormati tempat ibadah, dan tidak merusak properti yang tidak terkait dengan perang. Ini sesuai dengan ajaran Islam tentang etika perang, adab al-qital. Pasukan Utsmaniyah terdiri dari berbagai elemen, termasuk Janissary, infanteri elit yang direkrut dari berbagai etnis, termasuk penduduk Kristen yang menjadi Muslim. Rekrutmen ini mencerminkan pendekatan inklusif yang mendukung stabilitas wilayah. Sultan Murad mengandalkan formasi militer yang terorganisasi dengan baik. Strategi Utsmaniyah dalam perang seringkali menggabungkan kecerdasan militer dan pengaturan taktis yang terinspirasi oleh ajaran Islam tentang keadilan dan kehati-hatian. Sultan Murad dikenal sebagai pemimpin yang religius. Sebelum perang, ia melibatkan pasukan dalam sholat berjamaah dan doa agar Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Dalam catatan sejarah Islam, Sultan Murad dianggap sebagai syahid, mati syahid, karena gugur dalam perang ini. Kematian Sultan Murad menjadi simbol pengorbanan tertinggi seorang pemimpin Muslim demi memperjuangkan Islam. Meskipun kemenangan militer tidak mutlak, Utsmaniyah berhasil menanamkan pengaruh Islam di Kosovo dan wilayah sekitarnya. Setelah perang, kebijakan Utsmaniyah melibatkan pembangunan masjid, madrasah, dan infrastruktur Islam lainnya untuk memperkuat kehadiran Islam. Setelah gugurnya Sultan Murad, Bayezid pertama diangkat menjadi pemimpin baru. Transisi kekuasaan yang cepat dan teratur menunjukkan kemampuan Utsmaniyah menjaga stabilitas di tengah perang. Kebijakan penguasa Utsmaniyah dalam Perang Kosovo pertama berlandaskan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, perlindungan terhadap rakyat, dan penyebaran ajaran Islam. Meski perang ini tidak menghasilkan kemenangan mutlak, Utsmaniyah berhasil memperkuat posisi mereka di Balkan yang menjadi titik awal ekspansi lebih lanjut ke Eropa Timur. Kematian Sultan Murad pertama menambah dimensi religius pada perang ini, menjadikannya sebagai contoh pengorbanan dan perjuangan umat Islam. Pandangan ilmuwan Muslim tentang kondisi Kosovo dan Balkan setelah pertempuran Kosovo pertama 1389 mencerminkan perhatian terhadap dinamika politik, sosial, dan keagamaan di wilayah tersebut. Para ulama, sejarawan, dan pemikir Muslim pada masa itu dan sesudahnya menyoroti beberapa aspek penting, baik dari sudut pandang sejarah Islam maupun dari perspektif geopolitik. Berikut adalah pandangan mereka yang umum terkait kondisi tersebut. Ilmuwan Muslim memandang Balkan, termasuk Kosovo, sebagai wilayah strategis untuk menyebarkan Islam lebih jauh ke Eropa. Kosovo, yang terletak di jantung Balkan, menjadi pusat penting untuk memperkuat pengaruh Islam melalui pembangunan infrastruktur keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan institusi keilmuan. Para pemikir Muslim menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial di wilayah yang baru ditaklukkan. Mereka menganggap konflik yang terus-menerus dapat menghambat proses Islamisasi dan pembangunan ekonomi. Ilmuwan Muslim sering mengapresiasi kebijakan Utsmaniyah dalam menerapkan prinsip Dhimma, yaitu perlindungan terhadap penduduk non-Muslim dengan kebebasan beribadah dan hak-hak tertentu. Ini menciptakan stabilitas di wilayah yang mayoritasnya non-Muslim pada masa itu. Para ulama juga menilai bahwa pendekatan ini merupakan implementasi ajaran Islam tentang keadilan dalam pemerintahan terhadap masyarakat majemuk. Balkan dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai etnis dan agama. Para pemikir Muslim menganggap hal ini sebagai ujian bagi pemerintahan Islam
untuk menegakkan keadilan dan harmoni. Kematian Sultan Murad pertama dalam pertempuran sering disebut dalam karya-karya sejarah Islam sebagai contoh pengorbanan seorang pemimpin Muslim yang rela menyerahkan nyawanya demi jihad dan penegakan Islam. Para ulama menjadikan peristiwa ini sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya tentang pentingnya kepemimpinan dan pengorbanan. Makam Sultan Murad di Kosovo dianggap sebagai tempat simbolis yang mengingatkan pentingnya perjuangan umat Islam di Balkan. Banyak ulama menyebut makam ini sebagai pengingat bahwa jihad dan dakwah memerlukan pengorbanan besar. Ilmuwan Muslim menyoroti kebijakan Utsmaniyah dalam membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang. Mereka memuji pembangunan jalan, pasar, dan institusi keagamaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial. Hal ini dipandang sebagai penerapan ajaran Islam tentang kesejahteraan masyarakat. Proses Islamisasi di Kosovo dan Balkan dipandang tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui interaksi budaya dan sosial. Banyak ulama menilai pendekatan Utsmaniyah yang bertahap dan damai ini sesuai dengan semangat Islam untuk menyampaikan dakwah tanpa paksaan. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa meskipun Utsmaniyah berhasil menanamkan pengaruh di Kosovo, mereka tetap menghadapi tantangan dari sisa-sisa koalisi Kristen Balkan. Perlawanan sporadis menjadi tantangan untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Beberapa ulama menyoroti bahwa Utsmaniyah harus menghadapi masalah logistik dan sumber daya dalam mengelola wilayah yang luas, termasuk Kosovo. Mereka menekankan pentingnya pembinaan moral dan keilmuan umat Islam untuk menghadapi tantangan tersebut. Para ulama Muslim sering memandang Kosovo sebagai medan ujian bagi umat Islam, baik dalam konteks fisik, perang, maupun spiritual, kesabaran, dan keteguhan iman. Peristiwa ini dianggap sebagai pelajaran penting tentang ketergantungan pada Allah dalam setiap perjuangan. Ilmuwan Muslim juga merenungkan pelajaran dari kerugian besar di kedua belah pihak. Mereka menyarankan agar umat Islam mengambil hikmah dari perang ini untuk meningkatkan persatuan, strategi, dan komitmen terhadap ajaran Islam. Pasca pertempuran Kosovo pertama, ilmuwan Muslim mengapresiasi upaya Utsmaniyah dalam menjaga stabilitas, menyebarkan Islam, dan menciptakan masyarakat multi-etnis yang harmonis. Meskipun menghadapi tantangan besar, mereka menganggap wilayah Balkan sebagai simbol perjuangan Islam di Eropa. Kosovo terus dikenang dalam sejarah Islam sebagai bukti perjuangan umat Muslim dalam menghadapi ujian politik, sosial, dan spiritual. Peninggalan Perang Kosovo pertama menyimpan jejak penting dalam sejarah Islam, terutama di wilayah Balkan. Dari perspektif Islam, peninggalan ini mencakup simbol spiritual, infrastruktur, tradisi, dan memori kolektif yang terus hidup hingga saat ini. Berikut adalah jejak peninggalan perang tersebut menurut pandangan Islam. Makam Sultan Murad pertama yang gugur dalam Perang Kosovo pertama terletak di dekat tempat pertempuran di Kosovo Polje. Dalam tradisi Islam, makam ini dihormati sebagai simbol pengorbanan seorang pemimpin Muslim yang mati syahid demi memperjuangkan agama Islam. Makam ini menjadi tempat ziarah bagi umat Muslim di Balkan dan sekitarnya. Mereka melihatnya sebagai pengingat pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan dalam menegakkan keadilan Islam. Setelah Perang Kosovo pertama, Kesultanan Utsmaniyah mulai membangun masjid dan madrasah di wilayah tersebut. Bangunan ini menjadi pusat dakwah Islam sekaligus simbol kehadiran Islam di Balkan. Salah satu contohnya adalah Masjid Hadum di Gejakova. Meskipun dibangun kemudian, mencerminkan upaya Islamisasi di wilayah Kosovo. Arsitektur bangunan Islam di Kosovo sering mencerminkan perpaduan antara seni lokal Balkan
dengan gaya Utsmaniyah, memperlihatkan bagaimana Islam diadaptasi ke dalam konteks budaya setempat. Salah satu jejak perang ini adalah proses Islamisasi di Kosovo yang berlangsung selama berabad-abad. Banyak penduduk lokal memeluk Islam, baik melalui interaksi sosial maupun integrasi politik. Tradisi keagamaan seperti perayaan Idul Adha dan Idul Fitri mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam membawa tradisi keagamaan baru, seperti pembacaan Al-Quran dan pengajaran tasawuf, yang kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas masyarakat Muslim di Kosovo. Dataran Kosovo Polje, lapangan burung hitam, dikenal sebagai tempat terjadinya pertempuran besar ini. Dalam perspektif Islam, lokasi ini dikenang sebagai salah satu medan jihad di Eropa. Dalam literatur sejarah Islam, Kosovo Polje sering disebut sebagai medan perjuangan umat Muslim dalam menghadapi koalisi besar Kristen Balkan. Cerita-cerita ini diwariskan dalam tulisan-tulisan sejarah dan tradisi lisan. Perang Kosovo pertama menjadi salah satu tema penting dalam karya-karya sejarawan Utsmaniyah. Mereka menulis tentang kepahlawanan Sultan Murad pertama dan pasukannya, serta tantangan yang dihadapi dalam memperluas wilayah Islam. Perang ini sering disebut sebagai inspirasi bagi perjuangan umat Muslim di masa-masa berikutnya. Banyak karya sastra dan puisi Islam di Balkan yang mencerminkan nilai-nilai jihad dan pengorbanan. Salah satu jejak terpenting adalah identitas keislaman yang bertahan di Kosovo hingga hari ini. Meski konflik modern telah mengubah demografi dan politik, Islam tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kosovo. Peninggalan Perang Kosovo pertama membantu memperkuat hubungan antara Kosovo dan dunia Islam yang lebih luas. Tradisi keagamaan dan budaya yang berkembang menjadi penghubung antara wilayah ini dengan Timur Tengah dan wilayah Muslim lainnya. Setelah perang, Utsmaniyah memperkenalkan sistem millet, komunitas berbasis agama, untuk mengelola wilayah Balkan yang beragam. Sistem ini memberikan kebebasan beragama kepada non-Muslim sekaligus memastikan pelaksanaan hukum Islam bagi Muslim. Jejak administrasi Islam yang diterapkan di Kosovo dan Balkan secara umum menjadi bukti penerapan prinsip keadilan dalam Islam yang dihormati oleh banyak sejarawan. Jejak peninggalan Perang Kosovo pertama dari perspektif Islam meliputi warisan spiritual, budaya, dan material yang memperkuat kehadiran Islam di Balkan. Makam Sultan Murad, masjid-masjid tradisi Islam, dan narasi sejarah menjadi simbol perjuangan umat Muslim di wilayah ini. Jejak-jejak ini tidak hanya memperkaya identitas lokal, tetapi juga memperkuat hubungan Kosovo dengan sejarah besar Islam.